Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya kedatangan TV LED mereknya LG. Kita lihat tipenya. Dengan tipe 32LH 500D ya. Ini kasusnya kata yang punya itu tiba-tiba mati total. Kita coba nyalakan. Dengan kondisi mati total ya, ini LED-nya nggak nyala sama sekali. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kenapa ini TV kok tiba-tiba mati total? Penyebabnya apa? Kita langsung bongkar saja. Langsung cabut kabel PSA-nya. Pertama kita bongkar dudukannya ya, ini ada baut di bawah. Dudukan sudah lepas, langsung kita buka baut-baut cover. Untuk membuka baut kita pakai torsi yang satu aja ya, cukup untuk membuka cover TV ini. Cukup torsi pakai satu. Kalau belum punya bor obeng, bisa menggunakan obeng manual, tapi lama ya prosesnya. Ini bautnya banyak sekali, kelihatannya sudah semua baut lepas. Kita buka pelan-pelan sini. Bawah, atau bisa menggunakan alat khusus untuk membuka cover itu ya. Cover tutup belakang sudah terbuka. Kita akan tes poin pertama, itu bagian power supply. Itu wajib untuk kasus yang mati total itu, apakah kerusakan dari power supply atau dari mainboard. Tes langkah pertama untuk pengecekan bagian power supply. Kita colokkan
Mudah-mudahan kelihatan ya. Menggunakan skala volt DC. Langkah pertama yang saya akan cek itu bagian power supply, itu bagian yang dari listrik PLN ya. Soalnya kan kita ketahui TV ini dalam kondisi mati total. Apakah tegangan PLN itu bisa masuk atau tidak? Kita dapati ada elko besar ini ya. Elko besar ini dari tegangan PLN yang 220 itu setelah disearahkan melalui dioda ini menjadi tegangan DC itu sekitar 260 volt atau sekitar sampai 300-an volt. Kita tes. Hati-hati ini soalnya tegangan tinggi. Ini salah sedikit bisa duar gitu. Kita dapati tegangan 252 volt itu berarti tegangan PLN listrik masuk sampai elko ya. Kemudian kita cek output sekunder. Sekunder itu setelah melewati trafo SMPS ini, tegangan akan diturunkan menjadi kisaran 12 volt. Kita cek dulu ini bagian dioda ini. Maaf, tester multinya nggak kelihatan. Kita coba cek. Untuk groundnya itu bisa body ya, body TV yang terbuat dari metal ini untuk ground ataupun negatif. Dioda ini harusnya ini arus positif ya. Kita cek 12,4 ya, berarti ini PSA power supply ini aman. Lalu kita cek bagian mainboard. Bagian mainboardnya seperti ini. Ini sensor ataupun LED indikator standby ada di sini. Ini mati total ya. Kita tes tegangan sampai sini apa tidak. Tegangan sampai ke mainboard. Terus kita cek poin lagi bagian tegangan-tegangan yang menuju ke IC dan lain-lain. Kita coba cek. Oh, ini ada sekring ya, ini kita cek 12 volt ada. Terus setelah sekring, nah ini kok nggak muncul tegangan ya? Apa kemungkinan sekringnya putus? Nah, untuk sekring tipe apa Pak SMD itu menggunakan seperti ini ya, ada kode 00 itu sekring.
Nah ini juga sekring nih, kode 0 ini juga sekring. 12 sekring yang ini masih bagus. Terus sekring yang ini kelihatannya putus ini. 12. Yang sini nggak ada tegangan sama sekali. Perlu diketahui ya, biasanya sekring putus itu ada sebab dan akibat. Sekring itu jarang sekali putus kalau nggak ada sebab ya. Soalnya ini sebenarnya itu sekring itu kan pengaman apabila terjadi arus berlebih ataupun konslet, dia akan putus untuk mengamankan ke yang lain. Bagian PSA ketika melebihi arus yang dibutuhkan, maka sekring ini akan putus. Soalnya apa? Soalnya arus kalau berlebih itu biasanya terjadi kerusakan ataupun konslet. Kita matikan dulu. Kita coba tes pakai bunyi ya. Kita tes sekring ini enggak bunyi sama sekali, berarti sekring ini putus. Sekring ini masih bagus, sekring yang ini. Sekring ini putus, kita fokus bagian sini aja dulu. Kemungkinan daerah sini ada kerusakan yang menyebabkan sekring ini putus. Akibatnya ya kemungkinan ada kerusakan di daerah sini. Coba kita tes bagian setelah sekring dengan ground body ini bisa jadi ground. Loh, setelah ini kok malah konslet setelah sekring. Nah berarti ini ada yang konslet ini. Kemungkinan kapasitornya ini. Kita coba lepas dulu nih satu buah kapasitor ini. Ini sepertinya masih terlihat bagus, tapi setelah dites kok konslet itu apakah kapasitor ataupun IC step down-nya. Ini kan IC step down. Untuk mencopot kapasitor ini bisa memakai solder biasa ya. Jangan lupa untuk memudahkan pelepasan kita pakai fluk. Pakai fluk biasa juga boleh, tapi mudah sekali itu pakai yang original. Kita panasi dua-duanya. Dan kita dapati sebuah kapasitor SMD ini yang berfungsi untuk
couple filter untuk tegangan 12 volt short, bunyi ya ini. Ini short. Ngetesnya pakai alas ya, kalau di sini ya terhubung nanti. Ini pakai yang ada alasnya, isolator. Kita dapati sebuah kapasitor SMD ini short. Sekring juga sudah saya lepas. Sini kapasitor, kodenya C ya. Untuk sekring itu kodenya R. Soalnya ini hampir mirip sekali sama resistor, tapi secara fisik itu adalah fuse ataupun sekring. Kita akan ganti ya bagian sekring. Untuk kapasitor kita bisa dicabut saja ataupun diganti, carikan bekas mainboard seperti ini juga bisa. Nanti dicari sekringnya. Nah ini ada, ini sekring ini yang 0 ini ya, ini sekring. Untuk kapasitor juga bisa carikan sini bagian tegangan ya. Untuk membersihkan sisa-sisa fluk, kita gunakan thinner spesial Impala Super, pakai kapas ya. Kita pulihkan seperti aslinya ya. Kadang saya menjumpai itu untuk sekring itu di jumper pakai serabut kabel itu, terus kapasitor nggak dipasang, ini kapasitor dicabut, dibuang. Tapi untuk cari aman ya pakai sekring. Untuk mengantisipasi kerusakan lebih parah, kita pulihkan aslinya. Kemudian saya akan mencobanya, apakah TV ini sudah bisa menyala. Ini belum pakai meja ya, ini servisnya belum ada meja. Kita colokkan dan nah, LED standby sudah bisa menyala. Terus di sini ada tombol on off ya, ini saya akan pencet. Berkedip bertanda TV akan menyala, dan backlight sudah menyala. Kita tengok, kita intip. Wow, dan TV sudah bisa nyala kembali. Untuk kerusakan seperti ini kemungkinan bisa seperti ini juga yang rusak, kemungkinan juga yang lain kasus mati total
itu banyak sekali kasus masalah yang rusak. Kemungkinan bisa ada yang lain yang rusak, kadang bagian prosesor, IC utama, kadang ada yang bagian IC step down yang rusak menyebabkan TV mati total. Ya, cukup sekian dulu, mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel kami ya. Terima kasih.